Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai mari sama-sama kita baca. Kita khususnya kepada pengarang tamyiz, para asatidz tamyiz, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan mudah-mudahan ilmu yang dikarangnya membawa keberkahan buat kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul. Muallif at-tamyiz al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tamyiz ini dibuat oleh beliau memang untuk warga Indonesia, bukan warga Arab Saudi. Makanya konsepnya menggunakan konsep orang Indonesia, bukan menggunakan konsep Arab Saudi. Tidak natiqinal Arabi tapi nasyiinal Indonesi. Jadi biar sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia mudah mempelajarinya. Banyak sekali metode di luar sana yang hampir menduplikasi ini. Dulu 100 jam, sekarang bisa lebih cepat dari 100 jam. Ada istilah sedari kecil pinter baca Quran. Orang tua sudah sangat senang seperti itu. Padahal akan lebih maksimal lagi kalau di-upgrade sedari kecil pinter terjemah Quran dan kitab kuning, serta pintar mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa bisa mengajarkannya? Karena sistem belajar kita sistem TOT, training of trainer. Jadi siapapun yang belajar pasti bisa mengajarkan pada orang lain. Nanti saya minta coba salah satu yang sudah pernah belajar maju ngajar. Syaratnya mudah kok. Yang pertama pernah kecil, yang kedua bisa baca Quran. Itu aja syaratnya, nggak ada yang lain. Pernah kecil kan? Pernah. Bisa baca Quran? Bisa, berarti Anda sudah memenuhi dua syarat itu. Jadi pernah kecil dan bisa baca Quran. Enggak mungkin ibu bapak lahir langsung besar, pasti pernah kecil. Pertanyaannya, apakah setiap muslim mau ketika baca Quran bisa terjemahnya? Jawabannya pasti mau. Enggak mungkin setiap muslim ditawarin seperti ini enggak mau gitu kan. Enggak mungkin. Setiap orang Islam ketika ditawarkan mau nggak baca Quran bisa terjemahnya, pasti mau. Mengapa lebih banyak yang tidak bisa? Jawabannya belajarnya susah dan lama. Kenapa? Karena tradisi yang kita pahami di pesantren itu belajarnya lama, butuh waktu yang lama. Karena pesantren sudah dapat doktrin taklimul muta'alim lebih dulu. Apa itu? Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani di situ. Orang belajar tuh syaratnya ada 6 gitu kan. Cerdas, semangat gitu. Jadi zakain cerdas, semangat, sabar, ada biaya gitu kan. Nasihat dari gurunya didengarkan. Kemudian waktu yang lama, butuh waktu yang lama. Semakin lama semakin bagus. Itu kalau dulu. Mondoknya lama. Kamu mondok berapa tahun? Setahun. Dengan mondok yang 9 tahun penghargaannya beda. Mondok 9 tahun masih ngabdi lagi, tambah 3 tahun lagi gitu kan, 12 tahun. Adik saya tuh 9 tahun masih ngabdi 3 tahun sampai 12 tahun, masih suruh ngabdi lagi 3 tahun lagi. Jadi lama banget. Tapi memang matang sih, tapi ya butuh lama. Dan jarang orang yang kuat, makanya jarang orang yang mau ke pondok. Akhirnya kita kekurangan generasi untuk bisa mempelajari dan memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu guidance kita, guidance kehidupan kita. Orang kalau cuma bisa baca saja tanpa memahaminya, ya sama seperti ritual belaka gitu kan, tidak ada manfaatnya
sisi kehidupan. Dapat pahala, dapat, karena memang hadisnya begitu kan. Wa ta'abbudu bitilawati, orang yang baca dapat pahala membaca Al-Qur'an. Bahkan satu huruf dibalas 10 kebaikan gitu kan. Jadi dapat pahala, dapat. Cuman untuk mengambil makna di dalam ayat itu tidak bisa, karena dia tidak memahami kalimat tersebut. Permasalahannya, di setiap keluarga muslim, anak-anak kecilnya hanya dapat baca Quran, tapi tidak dapat terjemah Quran yang dibacanya. Orang tua memang cukup bangga sudah, alhamdulillah anakku bisa baca Quran. Makanya kadang-kadang anak itu bisa baca Quran kalau sudah lulus TPA. Habis TPA masuk SD, bubar sudah. Apalagi lulus SMP, udah nggak ada ilmu Qurannya, hilang sudah. Ganti dengan handphone, dengan game-game dan lain sebagainya. Padahal dari kecil dia dimasukkan TPQ, TPA, pinter ngajinya, sudah hilang, sudah bablas gitu kan. Karena tidak ada pasca setelah TPA. Kita jangan pikirkan tuh pasca setelah TPA itu apa, agar dia bisa ilmunya nggak hilang gitu kan, bisa terus berkelanjutan. Saya sebenarnya pengen bikin sekolah pasca TPA. Jadi sekarang kan TPA menjamur di mana-mana, ada TPA, tapi nggak dipikirkan pasca TPA itu mau ngapain, nggak dipikirkan gitu. Habis TPA sudah masuk SD. Kalau SD paling pelajaran Quran, paling kalau SDIT ada pelajaran Quran, itu pun juga cuma 1 jam dalam seminggu, nggak maksimal. Tulisannya hafalan Quran, ngalah, itu impossible. Saya pernah ngajar kok di SD. Enggak, itu cuma omong doang, prakteknya mah nggak ada segitu, prakteknya enggak. Jadi nilainya tinggi-tinggi, sudah selesai ini, itu enggak. Itu karena anaknya memang di rumah diajarkan orang tuanya yang ditampilkan itu, dan ditampilkan di panggung ya bisa baca Quran, tapi di sekolahnya sendiri tidak bisa menerapkan metode itu. Orang tua tidak menyadari bahwa anak kecilnya bisa di-upgrade, bisa terjemah Quran dan bisa kitab kuning. Enggak, orang tua jarang menyadari itu, bahwa anaknya yang kecil itu bisa di-upgrade kemampuannya sampai ke situ. Ini kalau ada anak-anak lebih ramai. 2. Terjemah Quran sangat mudah. 540, 140, 185, 215 sama dengan 23 juz. Yang perlu kita ketahui adalah 1. Pengulangan yang sering diulang di dalam Al-Quran. 185 mufradat itu adalah kosakata. Itu berupa huruf, pengulangannya sebanyak 26.786 kali. Itu di dalam Al-Quran. Artinya huruf itu sudah mewakili sekitar 34,4% dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu 34%-nya itu adalah huruf. 34% adalah huruf. Kalau kita menguasai huruf, berarti 34% kita menguasai arti Al-Quran. Bapak-bapak membutuhkan. Nah, kedua, 105 mufradat berupa isim yang sering diulang. Pengulangannya sebanyak 10.477 kali. Ini 37,7% di dalam Al-Quran isim. Ya. 110 isim itu kata benda. 110 mufradat berupa fi'il, kata kerja yang sering diulang. Pengulangannya sebanyak 12.773 kali. Fi'il itu jumlah di Qur'annya 27,9%. Nah kan banyak tuh. Hurufnya segitu, isimnya segitu, fiilnya segitu. Isim yang sering diulang, fiil yang sering diulang. Isim sering diulang apa? Banyak. Ada malaikat, ada Allah, ada kitab. Fiil sering diulang banyak. Ada yu'minuna, sering diulang. Artinya sama. Yu'minuna, yanzilu, yunzilu, itu sering diulang dalam Al-Quran. Gitu. 140 mufradat isim dan fiil yang terjemahnya sama dengan bahasa Indonesia. Pengulangannya sebanyak 10.096 kali. Jadi ini yang terjemahnya sama. Malaikat, malaikat. Allah, Allah. Masalah, masalah. Khabar, khabar. Itu kan sama. Kalimat dengan bahasa Indonesianya sama. Itu ada sekitar 13% di dalam Al-Quran gitu. Kitab ya kitab sama. Ada banyak yang bahasa Arab itu yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ada gitu kan.
azab siksa gitu, kubur ya kubur gitu kan. Apalagi itu ya amanah, Muhammad itu sama juga. Fir'aun banyak sekali di dalam Al-Quran yang kalimatnya dan kata-kata terjemahnya sama. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nggak paham gitu. Mufradat Quran, jumlah mufradat Quran cuma 2065 kosakata. Jadi sangat sedikit, yang banyak pengulangannya. Mufradatnya sedikit, cuma 2000. Bahasa Inggris saja lebih dari 30.000, bahasa Indonesia lebih dari 30.000, bahasa Jawa apalagi lebih banyak lagi gitu kan. Bahasa Jawa tuh beras aja jadi banyak gitu kan, beras yang utuh, beras yang kecil-kecil, beras yang jadi patah-patah, beras yang hancur, beras yang sudah dimasak, beras yang masih mentah, beda-beda di Jawa itu. Itu kosakatanya bisa hafal semua orang. Kenapa? Karena sering dipakai gitu kan. Beras utuh masih mentah namanya beras, kalau patah-patah namanya menir. Kalau dimasak jadi nasi, sego gitu kan. Nah kalau sudah beda lagi. Jadi banyak sekali namanya beras itu di dalam bahasa Jawa. Kosakatanya sangat banyak. Di Al-Quran cuma 2065 kosakata, sangat sedikit. Tapi pengulangannya banyak, sampai 77.865 kali. Ini pengulangannya. Mengapa dianggap susah? Karena mindset awalnya sudah dibikin susah. Padahal Allah membuat mindset itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang itu berkali-kali. Ya, Allah menjamin Quran itu mudah. Ustadz guru mengajarkan seolah-olah Quran itu susah. Gurunya ngajarin susah, ini susah beneran gitu kan. Kamu tuh baru itu, ini masih ada yang susah lagi gitu. Ini susah beneran gitu kan. Maka mindset awalnya jangan dibikin susah, mudah. Quran itu mudah gitu kan. Cuma modalnya cuma bibir doang kok. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah jamin Quran itu mudah. Kita yang bikin susah karena kita mendahulukan bahasa Arabnya sehingga susah gitu kan. Padahal kalau kita memandang Qurannya itu mudah gitu. Quran berbahasa Arab, maka kita kedepankan bahasa Arabnya, ya sudah susah. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Allah turunkan Quran ke sudur, ke dalam hatinya orang, ke sudur, ke dalam hati orang beriman. Sudur dimaknai alam bawah sadar atau otak bawah sadar. Makanya orang kalau hafal Quran itu kalau lupa diulang lagi. Diulang lagi, kenapa? Otak bawah sadarnya yang akan menyetir dia, bukan akalnya. Pernah nggak lupa, imam lupa terus mikir dulu? Enggak. Kalau lupa apa? Diulang lagi dari awal dia baca lupa gitu kan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Enggak diinget, enggak, diulang lagi dari awal. Ya ayyuhan nasu ubudu, diulang lagi gitu. Karena latah bibir di sana. Jadi habit. Kita belajarnya dengan otak sadar, otak kiri. Sekarang ini yang aktif otak kiri, Bapak Ibu. Apa ciri-cirinya belajar otak kiri? Kenapa Pak Dokter? Ya, matanya melotot. Itu ciri-ciri otak kiri. Enggak bakalan kuat tahan lama. Otak kiri itu paling sebentar udah ngantuk gitu. Ini loh, lihat saya gini loh. Otak kiri yang aktif paling sebentar lagi ngantuk. Bosener gitu. Jadi itu kalau belajarnya otak kiri gitu kan. Otak kanan beda lagi gitu kan. Nah, prinsip tamyiz itu menggunakan neurolinguistik. Ini sudah dibahas di beberapa peneliti pendidikan. Guru mengajar dengan cara fun and active teaching. Jadi mengajarnya fun, tidak pakai rotanan, nggak galak-galakan, tidak, tapi pakai fun, cara yang fun saja, yang seneng. Kalau dulu kan di pondok bukan fun Pak, pakai galak. Saya masih ingat itu bonggol sapu gini. Bener-bener dipukulin ke saya.
benar-benar dipukulin ke saya hanya gara-gara nggak bisa ngafal tasrif itu. Udah deh, alamat berdiri di depan kelas, pulang juga paling terakhir gitu kan, sampai istirahat gitu kan. Itu dulu. Jadi udah hafalnya itu bukan karena dengan fun, tapi terpaksa ngafalnya, terpaksa dengan apa namanya, keterpaksaan dengan ancaman, under pressure, benar-benar under pressure, tidak dari hati, betul, nggak dari hati. Jadi kesannya guru itu musuh. Active teaching, jauh dari perilaku kasar, galak dan menakutkan bagi santri. Prinsip cara belajar mengajarnya lebih penting daripada madahnya. Metode lebih penting daripada materi. Jadi kita menggunakan metode itu jauh lebih penting dari materi. Santri belajar mengintegrasikan otak kiri 12% potensi belajarnya. Itu bagi orang yang sangat cerdas, langsung bisa menangkap 12%-nya. Tapi informasi otak kiri paling banter 1 jam, nggak diulang 50% hilang. Nggak percaya cobain, 1 jam nggak diulang hilang 50%. 2 jam hilang lagi tambah banyak, 3 jam lebih banyak lagi, seharian nggak diulang bablas, nggak ingat belas. Kalau nggak percaya apa namanya, belajar deh. Kalau nggak percaya coba deh. Orang dengerin ceramah gini nih, alah kultum pagi tadi deh, kalau nggak ditulis ya, ditanya udah nggak bisa, tanya udah nggak bisa, nggak ngerti tadi ngomongin apa sih, pokoknya lucu. Yang diinget lucunya, kenapa? Lucunya fun, dia inget, tapi yang materinya dia nggak inget, gitu kan? Penceramah yang lucu itu yang diinget lucunya aja. Kenapa? Karena pada saat fun itu aktif otak kanannya, gitu. Kalau keunggulan otak kanan 33% potensi belajarnya mengingat informasi itu seumur hidup, masih tetap ingat. Nggak percaya, lagu-lagu masa kecil kita masih ingat. Garuda Pancasila itu masih ingat. Akulah pendukung. Saya nggak pernah ngulang lagu itu, nggak pernah. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Saya nggak pernah ngulangi lagu ini baru saya ulangi. Sudah berapa tahun saya nggak pernah nyanyi lagu itu, tapi saya nggak lupa. Kenapa? Otak kanan yang aktif. Coba kita lupakan tadi lagu itu, nggak bisa, sudah kadung masuk. Itu bedanya kalau kita yang aktif otak kanan, gitu. Kenapa itu nggak kita manfaatkan dalam sebuah metodologi, gitu. Saya punya ayat-ayat Quran yang saya pakai nada yang berbeda, yang saya apa namanya nggak bisa lupa. Kalau saya pakai nada lain saya nggak bisa, nggak inget. Ada beberapa ayat itu, ada beberapa surat yang saya ngafalnya tidak menggunakan standar lagu yang biasa, pakai standar lagu yang lain, gitu kan, pakai standar lagu yang lain. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi harus dengan itu. Kalau pakai yang lain saya nggak bisa. In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jadi nada itu apa, fun itu membawa gitu. Apa sini gitu. Saya tetap ingat gitu. Ingat, ada beberapa konsep dengan otak kanan. 33% lebih efektif dibandingkan otak kiri. Keunggulan otak bawah sadar 55% potensi belajar dapat mengubah informasi menjadi perilaku, jadi habit sudah. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, sudah jadi habit. Sudah nggak perlu dipikir lagi, sudah otomatis, sudah seperti itu. Sudah otomatis seperti itu. Ya tadi apa namanya? Lagu-lagu tadi udah otomatis. Habis balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, nggak kebalik itu, nggak kuning merah kelabu juga nggak,
udah otomatis merah kuning kelabu gitu. Kenapa? Pada saat belajarnya seperti itu, sudah jadi habit gitu kan, perilakunya jadi habit. Beda ketika kita nggak jadi habit. Makanya di dalam tamyiz itu memadukan antara otak kiri, otak kanan, dan otak bawah sadar. Otak bawah sadar gitu. Kalau otak bawah sadarnya ngeblok saya, nggak bakal bisa. Contoh, saya lagi ngajarin lagu nih, apa sih itu? Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan, ngeblok dulu. Kayak orang mau saya hipnotis tapi nggak bisa. Saya bisa hipnotis orang, Bu. Saya sering hipnotis orang. Kenapa? Karena saya pakai untuk hipnoterapi. Jadi murid-murid saya yang jarang ngafalnya susah, saya pakai hipnoterapi. Gitu. Biar ngafalnya mudah, cepat, semangat. Itu hipnoterapi pakainya. Kalau ada yang ngeblok, nggak bakal masuk. Karena di setiap otak manusia ada security controlnya. Kalau security control sudah ngeblok, nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau dia nerima, buka, masuk. Gitu. Nah, di situ bisa dikasih sugesti, namanya sugesti, semangat. 12%, 33%, 55% sama dengan 100%. Margin of error 15%, 85% kemungkinan orang-orang akan bisa menguasai metode tamyiz. Belajar dengan metode tamyiz. Nah, ini prinsip metode tamyiz dengan menggunakan laduni dan sentot. Laduni itu peserta siswa menirukan apa yang disampaikan oleh guru. Laduni ilate kudumuni, singkatan dari ilate kudumuni. Laduni itu bukan laduni ilmu laduni, bukan. Maksudnya laduni itu ilate kudumuni ya. Ilate kudumuni itu bahasa Jerman kalau ibu-ibu nggak kenal. Jejernya kauman itu. Ya, sentrot itu santri TOT itu. Jadi siapapun yang ngajar, siapapun yang belajar, nanti dia bisa mengajar kepada orang lain asalkan stepnya dia tahu. Tapi kalau dia masuknya sehari masuk besok enggak, sehari masuk besok enggak, ya sudah nggak bisa tahu stepnya, gitu kan. Nggak bakalan bisa ngajar yang lain, lompat-lompat iya, gitu. Santri TOT, ya. Oke, ini prinsip tamyiz. Nah, ini sudah masuk ke materi. Tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu berapa persen tadi? 34%-nya adalah huruf, 37%-nya adalah isim, fi'ilnya 27%. Jadi jumlahnya sekitar 23 juz. Nah, ini 23 juz ini adanya di surah Al-Baqarah. Adanya di surah Al-Baqarah. Nah, makanya kita latihannya banyaknya di surah Al-Baqarah. Kok Al-Baqarah Bapak Ibu bisa menerjemahkan semua? 80% lah Quran itu sudah kita kuasai, 85% bisa kita kuasai. Yang lain itu ngulang-ngulang saja. Yang lain qul huwallahu ahad. Allah di situ ada di depan, ada di Al-Baqarah juga. Qul di situ ada di depan juga. Huwa di situ ada di Al-Baqarah juga ada. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya, itu kan ada kan? Huwa di situ ada di depan juga. Qul huwallahu ahadun, ahad di situ tinggal paling ahad saja yang nggak ada mungkin gitu kan. Tapi ada ahad lagi di tempat lain gitu. Nah, itu contoh ya, makanya kita latihan banyak di surah Al-Baqarah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti cukup saya menjelaskan awal prolog tamyiz. Makanya saya contohkan tadi, anak kecil itu dia bisa sampai ke tahap ini. Mana tadi? Sampai ini kan tahap target kita pertama nih, terjemah Quran ini. Ini target kita pertama.
Dia baca kitab gak ada terjemahnya, anak kecil ini. Kenapa dia sampai bisa begini? Karena senang, belajarnya tidak terbebani. Anak kecil kan kalau tidak terbebani nyaman, sudah tenang aja. Wong lagu-lagu itu, lagu apa tuh? Itu bingo. Nah, itu aja apalah anak bahasanya. Bingo. Guguk. Apal guguknya. Anak saya tuh apal banget. Duh, kok masih di situ? Ini belum keluar ya? Gak keluar dari situ, Pak. Udah. Oke. Nah, ini santri TOT. Oke. Kita masuk ke materi pertama. Untuk bisa menerjemahkan Quran, maka kita harus tahu kalimat. Kalimat itu susunan dari beberapa kata. Itu namanya kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Kalimat di dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Sementara kalam itu di dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalimat atau kalam itu susunan dari beberapa kata. Sementara kata di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat atau kilmah. Jadi kalimah dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Arab namanya kata. Kalimat bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia itu namanya dalam bahasa Arab kalimat. Ruwet nanti. Kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya kalam. Gitu ya. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu kan pelajaran apa tuh? Jurumiyah apa Imrit itu? Imrit dulu. Al-kalamu huwal lafdul mufidul murakkabu bil wad'i. Itu Imrit itu kan jurumiyah seperti itu. Kalam itu atau kalimat itu adalah lafaz yang tersusun, yang bisa diambil faedahnya. Jadi kalau belum bisa diambil faedahnya belum disebut kalimat. Kalau belum bisa diambil manfaat faedahnya belum disebut kalimat. Susunan dari beberapa kata. Contoh, saya makan roti. Saya itu kata, makan itu kata, roti juga kata. Kata di dalam bahasa Arab namanya kalimah atau kilmah. Ya, kalimah atau kilmah. Nah, kalimah atau kilmah dibagi menjadi tiga. Ada kalimah huruf, ada kalimah isim, ada kalimah fi'il. Ya, ada kalimah huruf, ada kalimah isim, ada kalimah fi'il. Ada berapa? 1 huruf, 2 isim, ketiga fi'il. Jadi cuma ada 3 kalimat itu. Untuk bisa menerjemahkan Quran secara lafziah, maka kita harus menguasai 3 ini: huruf, isim, fi'il. Sudah 3 ini saja. Banyak apa sedikit? Sedikit, cuma 3. Ya kan cuma 3, sedikit atau banyak? Sedikit.
Banyak itu kalau lebih dari 3. Wong istri aja masih 3 sedikit. Istri 3. Kan 3 ya Pak ya? Iya. Padahal perintah Qur'annya kan 4. Masna wa sulasa wa ruba. Diberhentikan di masna juga enggak pas, diberhentikan di wasulas juga enggak pas, yang pas diberhentikan di waruba. Jadi kalau kita tuh ngikuti Quran, sebenarnya istri itu 4.